Tuhan adalah bagianku. Ketika kami masih anak-anak, maka kerap kali ketika Bapak dan Ibu Munte pulang dari satu perjalanan pelayanan, kami langsung bertanya kepada mereka, apakah hadiah yang mereka bawa untuk kami? Masing-masing kami berharap mendapatkan hadiah yang menjadi bagian kami. Dan memang orang tua kami biasanya membawa hadiah atau buah tangan yang spesial untuk kami dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Namun seringkali ketika kami bertanya apakah hadiah kami, maka Ibu Munte akan berkata, hadiahnya adalah 1 juta kasih sayang. Pada waktu itu kami biasanya tidak begitu menanggapi perkataan Ibu Munte, melainkan kami ingin segera koper mereka dibuka agar kami bisa menerima hadiah yang menjadi bagian kami. Setelah kami semakin dewasa, barulah kami mengerti bahwa selama ini Ibu Munte hendak mengajarkan kepada kami bahwa hadiah terbaik adalah kasih sayang dari mereka, bukan barang-barang yang mereka beli. Seharusnya kami paling sukacita ketika orang tua kami pulang. Itulah hadiah yang terbaik, yakni diri mereka dan kasih sayang mereka. Itulah bagian yang terbaik, bukan souvenir, bukan makanan, bukan kaos, bukan barang apapun yang mereka berikan sebagai hadiah untuk menjadi bagian kami. Kita semua masih dapat bersikap seperti ini kepada Tuhan, yakni seperti sikap kami terhadap Bapak dan Ibu Munte ketika masih anak-anak. Kami bukannya tidak menginginkan kepulangan mereka, dan kami bukannya tidak senang mereka kembali dari perjalanan pelayanan sehingga semua dapat berkumpul bersama lagi. Tetapi kami lebih fokus untuk menerima hadiah kami yang kami pikir adalah hal terbaik dari kepulangan mereka. Kami fokus untuk menerima berkat yang merupakan bagian kami. Itu sebabnya Ibu Munte selalu berkata bahwa hadiahnya adalah 1 juta kasih sayang, untuk mengingatkan kami bahwa kasih adalah hadiah yang terbaik. Persekutuan kasih adalah bagian yang terbaik. Kita juga bukannya tidak mengasihi Tuhan, kita bukannya tidak menginginkan persekutuan dengan Tuhan, namun hati kita dapat menjadi sangat fokus untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita berpikir, bukankah memang firman Tuhan menjanjikan bahwa kita diberkati? Jadi tentunya tidaklah salah untuk fokus menerima berkat Tuhan. Namun kadangkala bila kita terus fokus untuk menerima semua berkat Tuhan menjadi bagian kita, kita dapat melupakan Tuhan, melupakan persekutuan dengan Tuhan yang adalah hal terpenting, yang terbaik, dan yang terindah. Janganlah kita sampai begitu fokus kepada berkat sehingga melupakan pemberi berkat, yakni Tuhan Yesus. Sebaliknya, mari terutama fokus kepada Tuhan Yesus, sebab dialah sumber berkat dan dialah berkat terbesar bagi kita. Mari kita membaca Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam ayat 24 jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Inilah yang harus kita lakukan dan hidupi setiap hari. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memuaskan kita. Sebenarnya bila seseorang benar-benar bersikap jujur, maka semua berkat seperti kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan akan terasa hampa bila tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Janganlah pula justru kita sebagai anak-anak Tuhan melupakan Tuhan dan menganggap semua berkat-berkat tersebutlah yang dapat memuaskan kita. Ingatlah Bilangan 18 ayat 20 yang menuliskan,
Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Tuhan mau Harun benar-benar mengasihinya, percaya hanya kepadanya, kepada pemeliharaannya. Itu sebabnya Tuhan berkata, akulah bagianmu. Sampai hari ini Tuhan masih berkata hal yang sama kepada kita. Akulah bagianmu. Ini juga berarti akulah penyelamatmu, akulah pelindungmu, akulah penolongmu, akulah sumbermu. Marilah kita menyadari hal itu sepenuhnya. Sangat disayangkan bila seorang anak Tuhan mengukur kasih Tuhan hanya dari seberapa besar berkat yang dapat diberikan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya ketika berkat Tuhan berhenti, ketika persoalan atau penderitaan datang, ketika terjadi hal-hal buruk yang ia tidak mengerti, maka ia berhenti mengikut Tuhan. Ia merasa Tuhan sudah kurang mengasihinya. Ia hidup berdasarkan perasaannya. Mungkin kita juga pernah hidup seperti ini, tetapi janganlah kita teruskan demikian. Kita tidak hidup berdasarkan perasaan kita saja, melainkan kita harus hidup berdasarkan kepada firman Tuhan. Janganlah kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan berkat yang kita peroleh. Janganlah kita mengikut Tuhan hanya ketika keadaan baik, atau hanya ketika doa kita dijawab, dan hanya ketika kita beroleh berkat-berkat saja. Biarlah di atas semua berkat maupun jawaban doa, kita tahu bahwa pribadi Tuhan Yesuslah yang kita butuhkan dan yang kita rindukan setiap hari. Dengan demikian, dalam keadaan sulit sekalipun, seperti sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah bagian kita, dan itu lebih dari cukup. Mazmur 119 ayat 57 berkata, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ada kisah mengenai seorang atlet olahraga di Amerika yang sangat terkenal oleh karena lemparan bolanya. Ia mendapatkan penghasilan yang besar oleh karena keberhasilannya itu. Pelatihnya, teman-teman satu timnya menganggapnya sangat berharga oleh karena lemparan bolanya yang selalu membawa kemenangan bagi timnya. Namun suatu hari, tangannya yang selalu dipakainya untuk melempar bola terkena suatu infeksi yang sangat parah, sehingga dokter yang merawatnya berkata bahwa pada akhirnya tangannya itu harus segera diamputasi demi menyelamatkan nyawanya. Pada awalnya ia sangat sedih dan berusaha menunda agar operasi ditunda. Namun akhirnya ia menerima kenyataan tersebut dan bersedia dioperasi. Setelah selesai operasi, ketika pertama kali ia melihat dirinya di muka cermin, ia sangat terkejut melihat betapa berbedanya dirinya tanpa tangannya. Ia langsung berpikir, bagaimana nanti bila ia pulang ke rumah dan menjumpai kedua anaknya yang masih kecil. Ia berpikir tentulah anak laki-lakinya dan juga anak perempuannya akan takut melihatnya, akan segan mendekatinya, dan hubungannya dengan anak-anaknya akan merenggang. Namun ternyata ketika akhirnya ia pulang ke rumah, ia menemukan kedua anaknya tersebut tidak peduli bahwa ayah mereka hanya memiliki satu tangan. Anak-anaknya menyambutnya dengan sangat sukacita, karena yang penting bagi mereka adalah ayah mereka hidup. Ayah mereka sudah pulang dari rumah sakit. Mereka sangat merindukan ayah mereka. Keberadaan ayah mereka sudah cukup bagi mereka. Kiranya kita juga dapat belajar memiliki hati yang demikian kepada Tuhan.
Janganlah kita baru merasa cukup, merasa puas, merasa tenang bila semuanya beres, bila kita diberkati, bila kita mendapatkan semua yang baik yang menjadi bagian kita. Biarlah kehadiran Tuhan cukup bagi kita, dan memang itu adalah kebenaran. Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Walaupun kita masih berada dalam suatu pergumulan, apakah itu pergumulan penyakit, finansial, ataupun hal lainnya, biarlah persekutuan dengan Tuhan membuat kita selalu kuat menghadapi semuanya. Persekutuan dengan Tuhan adalah bagian kita. Kasih dari Tuhan adalah bagian kita. Itu memampukan kita meletakkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Semua kita pasti mengalami pergumulan, kesakitan, ataupun penderitaan pada suatu saat di dalam hidup ini. Tetapi bila kita selalu mengingat bahwa Tuhan adalah bagian kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang, seperti teladan Daud di dalam Alkitab. Marilah kita membaca Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Kita mengetahui kisah Daud yang dikejar oleh Raja Saul. Tentunya hidup Daud sangat terancam, dan ia menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Dalam ayat 2-3 kita membaca bahwa Daud berseru-seru kepada Tuhan dan mencurahkan keluhannya kepada Tuhan. Apakah Daud selama ini tidak berada di dalam jalan Tuhan, sehingga ia harus mengalami penderitaan, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh? Tentu saja tidak. Justru Daud selalu hidup benar. Ia percaya penuh kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud berhasil membunuh Goliat. Hal ini mengajari kita bahwa bukan berarti jika kita sudah hidup di dalam jalan Tuhan, kita tidak akan mengalami situasi yang buruk. Seperti Daud, walaupun kita sudah berada dalam jalan Tuhan, semua kita tetap akan menghadapi persoalan atau penderitaan. Dan kita dapat mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan ketika hal itu terjadi. Dari ayat 4-5 kita tahu bahwa Daud sangat tertekan. Ia sangat sedih dan sangat kesepian. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Padahal Daud telah menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari musuh mereka, yakni dari Goliat. Tetapi ketika ia di dalam persoalan, tidak ada yang mengingat dia. Tidak ada yang benar-benar peduli kepadanya. Seperti yang dialami Daud, kebaikan yang kita lakukan dapat dilupakan oleh orang lain dengan begitu mudah. Ketika kita dalam persoalan besar, tidak ada yang menghiraukan
namun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sama seperti Daud, ia lalu bicara kepada Tuhan, kita juga dapat bicara kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang disadari Daud dan diucapkan Daud dalam ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Tuhanlah tempat perlindungan kita juga, Tuhanlah bagian kita juga. Itu sebabnya dalam ayat 7 sampai 8, walaupun Daud sudah sangat lemah, ia bersiap untuk memuji Tuhan lagi. Daud tahu ia dapat berharap kepada Tuhan. Biarlah kita juga seperti Daud yang selalu mengingat bahwa Tuhan adalah bagian kita di negeri orang-orang hidup, yang artinya Tuhan adalah bagian kita dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap memuji Tuhan. Kita mengetahui bahwa pada waktunya Tuhan menggenapi panggilannya dalam kehidupan Daud. Ia tidak selamanya terus dikejar-kejar Saul. Ia tidak selamanya hidup di dalam gua. Jadi pada waktunya Tuhan, kita juga akan menang atas persoalan yang kita hadapi. Memang akan selalu ada tipu daya setan yang membuat kita berpikir bahwa keadaan kita yang buruk akan selamanya tetap buruk. Setan mau kita menjadi depresi karena berpikir bahwa situasi buruk yang kita hadapi tersebut akan permanen atau menetap dan tidak akan ada jalan keluarnya. Setan mau kita kehilangan harapan. Biarlah kita menolak semua tipu daya setan tersebut. Bila kita menjadikan Tuhan sebagai bagian kita, maka Ia akan menolong kita keluar dari semua pergumulan yang kita hadapi dengan kemenangan. Bahkan itu semua akan membentuk kita untuk bertumbuh semakin bergantung kepada Tuhan dan semakin memiliki karakter Kristus. Kita tahu bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Daud, Ia juga menyertai kita. Marilah kita mengikuti teladan Daud yang berkata, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Dan walaupun Daud masih dikejar-kejar, ia kemudian memuji Tuhan. Jadi oleh karena itu, marilah kita juga berkata, Tuhan adalah bagianku. Dan marilah kita juga memuji Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Mazmur 63 ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Amin dan amin.